Siapa yang harus mati? Menurut hukum Taurat. Jawab. Orang yang membunuh. Berarti ketika Yesus yang dibunuh, siapa yang berbuat dosa? Ketika Yesus yang dibunuh, Ya. ya orang yang membunuh dia. Siapa yang berbuat dosa? Yang membunuh dia. Oke, ketika pembunuh dibunuh, siapa yang berbuat dosa? Pembunuh atau yang membunuh? Pembunuh atau yang membunuh, bagaimana sih pembunuh dengan yang membunuh itu apa bedanya sih? Ketika ada orang melakukan pembunuhan yang mati, dia yang mati itu berbuat dosa, siapa yang berbuat dosa? Pembunuh itu atau yang membunuh si pembunuh? Jawab. Di sini ada tiga tokoh. Jawab dulu. Loh, kamu tuh penjelasannya tuh ada yang pembunuh dan membunuh. Ini ya. Berarti di sini ada tiga tokoh. Bentar. Menurut hukum Torah, ketika ada orang yang melakukan pembunuhan, dia yang harus mati atau tidak? Iya, dia harus mati. Oke, yang mati yang mati ini yang melakukan pembunuhan atau yang melakukan yang melakukan pembunuhan terhadap si pembunuh, yang mana yang harus mati? Aduh, inilah. Jawab. Dengar ya. Tadi yang dulu. Dengar dulu ya. Tadi kan saya membunuh orang nih ya. Itu saya mau menjelaskan yang kamu sampaikan loh. Saya membunuh orang itu mati. Jawab aja pertanyaannya kayak tadi, yang bunuh siapa? Kau bilang yang botol ataupun yang ini yang lautan? Dijawab tadi yang botol. Kami jawab kayak gitu. Bang Berkat gini ya. Ketika ada orang yang melakukan pembunuhan, menurut hukum Torah yang dibunuh yang melakukan pembunuhan atau tidak? Iya, dari tadi sudah saya jawab. Yang melakukan pembunuhan ya. Oke, yang melakukan pembunuhan. Oke, pertanyaan saya, kenapa yang dibunuh, yang melakukan pembunuhan itu yang dibunuh? Jawab dulu. Karena dia melakukan dosa. Oke, karena dia yang melakukan dosa, dia sendirilah yang harus dibunuh, benar? Iya, lalu terus? Oke, ketika Yesus dibunuh, siapa yang berdosa? Orang yang membunuh dia. Waduh. Orang yang membunuh dia. Wah, gini ya. Ketika orang yang berbuat dosa menurut hukum Torah itu digantung dan dibunuh, benar? Maksudnya gimana lagi nih? Ketika orang di dalam menurut hukum Torah, saya berikan contoh. Ketika ada orang berzinah nih, dia harus dilempari sampai mati, benar? Iya, betul. Yang berdosa itu yang melakukan zina atau yang melempari? Yang melakukan zina. Oke, yang melakukan zina yang berbuat dosa ya, Bang, benar? Iya, betul. Oke, ketika Yesus dibunuh, siapa yang berbuat dosa? Orang yang membunuh Yesus. Waduh. Loh, jelas itu Yesus berkata apa? Yesus berkata apa di dalam Alkitab? Celakalah orang. Aduh, kocak ini. Loh, jelas itu. Tidak ada satu orang pun Kristen di dunia ini yang mengatakan bahwa orang yang membunuh Yesus itu tidak berdosa. Bang Berkat, saya ulangi pertanyaan saya, Bang Berkat ya. Ketika ada orang berbuat zina dan dia harus dilempari sampai mati. Dibunuh itu Yesus yang berdosa. Nggak nyambung kamu. Nggak nyambung kamu. Bang, saya buat analogi pemahaman kekristenan. Kamu salah. Kamu salah. Aduh, kejang-kejang dia. Kamu salah. Masalahnya kamu tidak sesuai. Kamu itu giring supaya yang berdosa itu adalah Yesus. Dengar dulu. Udah mulai kejang-kejang. Tapi sok pandai gitu loh. Saya nggak kejang-kejang, masalahnya kamu itu nggak ngerti kitab saya, tapi sok pintar. Artinya apa? Ya, tapi sok tidak mengerti kitab saya, tapi sok pintar di situ. Bang. Betul. Gini ya, menurut hukum Torah, ketika saya bawa Al-Qur'anmu di sini, saya dengar ya. Ketika saya membawa Al-Qur'anmu di sini, ketika bunuhlah orang-orang kafir itu, lalu saya bertahan dengan kesimpulan saya. Apakah itu benar? Oke, yang berbuat dosa orang itu kebodohan menurut sekalian sama seperti saya juga menganggap kamu adalah suatu kebodohan yang tidak sesuai dengan konteks dan latar belakangnya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Yang bilang tadi apa ayatnya? Coba sebentar ya. Coba sebentar teman-teman, kita siapa yang baru naik? Lia Muslim atau Kristen? Lia Muslim atau Kristen? Itu pasti Muslim. Enggak, tadi kok nggak salah ini Kristen ini. Kristen ya, sama botolnya sama. Oke, Kristen. Jadi gini, ini kan Berkat kan sudah capek nih sampai keringatan.
Mungkin Lia mau menanggapi? Kebetulan aku tadi bolak-balik ya, tapi dengarnya sepotong-sepotong, jadi kurang begitu jelas ya. Oke, gini Bang Lia. Bang Berkat istirahat dulu, sekitar 5 menit, minum dulu ya berkat ya. Ganti sama gini, Lia Bang Lia. sebentar. Ya silakan Hasan sama Lia sebentar. Ya, Gini silakan. Bang Lia. Berkat istirahat dulu sebentar berkat. Gini, Bang Mantan tadi sudah bilang upah dosa adalah maut, kan gitu. Siapa yang akan mengalami maut? Yaitu siapa yang melakukan dosa. Menurut hukum Tuhan di dalam Yehezkiel 18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa, itulah yang harus mati. Berarti yang mati itu yang berbuat dosa atau tidak, Bang? Menurut hukum Tuhan. Sedikit saya tadi mendengar penjelasan dari mendengar penjelasan dari Bang Berkat ya. Iya. Bahwa yang membunuh itu yang berdosa. Iya. Seperti itu. Nah, ini mengenai penyaliban Yesus ya. Ini mengenai penyaliban Yesus. Tentara yang membunuh Yesus dan menyalibkan Yesus itu mereka memang berdosa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena itu kan juga melanggar hukum Taurat, Kak. Iya Bang, pertanyaan saya, Yesus kan di saat penyaliban ini Jangan membunuh, dikatakan seperti itu dalam hukum Taurat. Tetapi apa? Yesus berkata, Jaringannya ngelek. Bang Iya, Lia, Lia jaringannya nggak Lia, bagus nih, Lia. Bang Lia gini Bang Lia, ketika penyaliban Yesus yang mati itu siapa? Ketika di dalam penyaliban, yang melakukan penyaliban atau yang disalib? Jawab dulu. Tuan Paman. dalam penyaliban Yesus, yang mati itu adalah manusia Yesus. Bang, saya Yang mati nggak adalah bertanya manusianya, Yesus sebagai manusianya. Bang. Saya nggak bertanya manusianya. Ya, yang mati adalah Yesus sebagai manusianya. Aduh, ini lari ke manusia Saya udah- lagi. Aku rasa jawaban aku juga udah jelas ya. Yang mati adalah yang disalib. Bang, saya bukan bertanya manusianya atau siapanya yang mati. Pertanyaan kami, tadi Bang Mantan Oten kan bilang nih, upah dosa adalah maut dan menyesuaikan hukum Tuhan di dalam Yehezkiel 18 nomor 20. Siapa yang berbuat dosa, itulah yang harus mati. Berarti yang mati yang berbuat dosa atau tidak, Bang? Yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa, dialah yang harus mati, benar ya? Ya, benar. Oke, ketika di dalam penyaliban Yesus, yang mati itu disalib siapa Bang? Yang menyalibkan dia atau yang disalib? Yang disalib. Yang disalib. Berarti yang disalib dialah yang mati. Pertanyaan saya, Yesus mati, apakah dia berdosa atau tidak? Yesus mati tidak berdosa. Oke, dibenarkan menurut hukum Tuhan tidak? Yang dibenarkan yang mana? Yang menyalib apa yang disalib? Bang, menurut hukum Tuhan dibenarkan tidak orang yang tidak berdosa dibunuh menurut hukum Tuhan? Dibenarkan tidak? Menurut hukum Tuhan tidak dibenarkan. Berarti atas kehendak siapa penyaliban Yesus? Atas kehendak Tuhan, atas hukum Tuhan atau atas hukum manusia? Atas kehendak Tuhan. Atas kehendak menurut kehendak Tuhan, menurut hukum Tuhan, orang yang berdosa, orang yang tidak berdosa boleh dibunuh tidak, Bang? Menurut kehendak Tuhan. Boleh tidak, Bang? Kalau menurut kehendak Tuhan kan sudah dikatakan dalam hukum Taurat, jangan membunuh. Berarti menurut kehendak Tuhan, orang yang tidak berdosa jangan kau bunuh, benar? Benar? Ini macet atau jaringan kurang bagus ini? Ya, Bingung sendiri Bang, bingung sendiri dia. Tuhan kan sudah melarang jangan membunuh. Halo, ini Bang Hasan. Tadi yang bertanya Bang Hasan ya? Bang Iya, Hasan, Bang. itu kan Bang, sudah gini dikatakan loh, Bang. Fokus ada pada larangan jangan pertanyaan membunuh. saya, Bang. Fokus Berarti- kepada pertanyaan saya. Menurut kehendak Tuhan, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh atau boleh kau bunuh? Perintah Tuhan kan dikatakan jangan membunuh. Walaupun Jangan dia membunuh. bersalah. Oke. Dengarkan Jangan jawaban kau saya bunuh dulu. orang yang Jawaban tidak saya dulu. berdosa menurut kehendak Tuhan, benar?
Dengar dulu jawaban saya. Kan dikatakan dalam hukum Taurat jangan membunuh. Artinya orang berdosa atau tidak berdosa. Kalau membunuh itu tetap salah. Dan yang dibunuh itu tidak salah. Bang, gini loh, Walaupun Bang. orang itu Menurut berdosa, kehendak kalau dibunuh dia Tuhan. tetap tidak salah. Iya, Bang. Saya bertanya nih, Bang. Menurut kehendak Tuhan, ini tunggu lah ini. Ini menurut kehendak siapa ini, Bang? Menurut kehendak siapa di dalam ayat ini? Orang yang tidak berdosa jangan kau bunuh. Menurut kehendak siapa ini? Kehendak Tuhan atau tidak, Bang? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya, oke. Pertanyaan saya, penyaliban Yesus atas kehendak Tuhan atau atas kehendak manusia? Itu kehendak Tuhan. Waduh, kehendak Tuhan boleh tidak orang yang berdosa dibunuh? Orang yang tidak berdosa dibunuh? Tuhan tidak menghendaki manusia itu untuk dibunuh, tapi untuk Astagfirullahaladzim. Bang Hasan, abang tahu nggak sebenarnya orang ini cerdas-cerdas, tapi kalau udah bersangkutan sama Bible, orang ini asli botol, tolol dan bocor. Itulah nyatanya. Masalahnya nggak nyambung loh. Yang kalian maksud itu nggak nyambung. Mas Ari. Saudara saya Lia itu sudah Bisa benar. menjelaskan. Sebenarnya saudara saya itu Lia itu sudah benar. Masalahnya si Hasan ini dari tadi kamu tuh kesalahan. dengar bro, Bang Sarul Pertanyaannya itu mencari kesalahan. Tolong berikan saya kesempatan dulu. Kamu itu bernarasi ya, bertanya dengan apa yang kamu siapkan. Sedangkan tidak sesuai dengan apa yang kami pahami di dalam Alkitab kami secara teks tertulisnya tidak sesuai sama sekali. Kenapa? Bang Berkat, Enggak, stop. Dengar, saya jelaskan. Kamu sudah salah arah, bro. Tidak sesuai konteks itu, bro. Tidak sesuai latar belakang. Saudara berkat, mereka ini bertanya itu mencari kesalahan gitu loh, ya, bukan mencari kebenaran. Tunggu, Lia tenang dulu, biar Berkat yang jelaskan. Ketika Yesus mati di kayu salib itu, ya, ketika Yesus dibunuh itu, dia memang orang yang tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang membunuh dia. Yesus juga sudah mengatakan seperti itu. Orang yang membunuh dia itu adalah orang yang berdosa. Yesus sudah mengatakan seperti itu. Nah, lain halnya kita berbicara tentang Yesus. Nah, Yesus, dia mati itu karena itu adalah strategi Tuhan yang dimana Tuhan menggunakan orang fasik itu. Nah, dengar, ketawa kan? Karena kau tidak nyambung dengan konteks kitab kami. Kita ikutin cara ngomong dia. Kita ikutin cara ngomong dia, nggak apa-apa. Biar aja. Gitu loh. Kau sok paham, tapi sok pintar, tapi nggak ngerti ayat Alkitab kami. Kamu cuma copot-copot ayat, tapi sok pintar padahal aslinya bodoh sekali. Untuk saya sudah memahami Alkitab. Jangan emosi, jangan emosi. Bang Sarul, dengar Bang Sarul. Saya sudah pernah berkata sama Bang Sarul ya. Saya pernah berkata sama Bang Sarul. Saya tidak pernah sok-sokan menyampaikan Quran kalian, walaupun saya sebenarnya punya juga untuk mengatakan seperti ini, tapi ketika saya tidak paham, ya, ketika saya cuma hanya tahu sepintas seperti itu, saya tidak tahu latar belakangnya, saya tidak tahu maksud dan maknanya seperti apa, saya tidak pernah membuat itu seperti sama kalian, saya tidak pernah kayak gini, dan saya bertahan dengan asumsi saya itu. Benar nggak Bang Sarul? Pernah nggak saya kayak gitu? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Gini, saudaraku Hasan kan bertanya. Saya menjelaskan sama si Hasan ini. Si Hasan ini. Hasan kan bertanya, jawab aja pertanyaannya. Iya, pertanyaannya itu dia sengaja menggiring karena kami sudah menjawab. Si Lia sudah menjawab dari tadi. Dia mengatakan ketika Yesus dibunuh siapa yang salah? Si Lia sudah menjawab yang bersalah itu adalah yang membunuh. Tetapi dia ngotot. Dia bertanya lagi, kenapa? Artinya dia sengaja menggiring ke suatu pemikiran dia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Waduh. Loh, iya betul. Apa yang saya baca? Kamu sudah bertanya, Hasan, kamu tadi sudah bertanya, sudah dijawab. Lalu Anda ngotot. Bagaimana? Menurut Bible loh yang saya Loh, memang menurut Bible yang salah itu adalah yang membunuh Yesus. Bang, kasih gantian ngomong, Bang. Gini, Bang. Enggak, masalahnya dia berputar-putar ke situ dari terus. Kami sudah menjawab bahwa yang salah itu yang membunuh Yesus, tapi masih dia siapa lagi? Seolah-olah dia bodoh di situ. Udah kami jawab, tapi putar-putar lagi gitu loh. Kan dari apa tadi? Dari firman inilah, firman Yesus sendiri yang mengatakan tadi. Masalahnya kami sudah menjawab bahwa yang berdosa itu adalah yang membunuh Yesus, tapi dia ngotot. Jawabannya kontradiksi, Bang. Kontradiksi. Harusnya ketika kamu bertanyalah sesuai dari jawaban yang telah kami sampaikan. Bukan kamu tanya-tanya lagi supaya kami menjawab bahasa yang lain. Masa jawabnya suka-suka hati doang, nggak pakai dalil? Iya, gini ya Bang Berkat. Ada dalilnya bahwa yang bersalah itu adalah yang membunuh Yesus. Yesus katakan apa? Celakalah orang yang melakukan itu. Hasan ini ngotot gitu loh. Emosi saya sama kamu. Itu kontradiksi sama ayat sebelumnya. Tapi sok tahu tentang Alkitab. Marah-marah Berkat. Saya ngomong seluruh orang muslim di dunia ini, si Hasan ini orang bodoh.
Dengar tuh, saya sengaja emosi nih. Ya, nanti gini. Bang Nanti Mantan, kalau ini kamu aja bilang aku bertanya sama Bang Mantan. Siap. Bang Mantan, saya mau bertanya, ketika menurut hukum Yahudi wanita berzina dan laki-laki berzina dia harus dilempari sampai mati. Siapa yang berbuat zina? Yang melempari atau yang dilempari? Saya turun Bang Sarul ya. Izin Pak. Yang dilempari berbuat zina. Bang. Turun aja, lihat nggak nyambung mereka tuh. Sengaja mereka bikin seperti itu, nggak nyambung. Turun aja. Yo. udah gini kan. Oke, Bang Hasan bentar Bang Hasan. Jangan bicara Bang Hasan. doktrin. Aduh. Bang Hasan gini ya. Sedikit kita tambahin. Kita tambahin. Nanti kalau katanya seandainya yang membunuh Yesus itu tidak berdosa, maka kasihanlah Tuhannya kayak gitu. Sementara ada dirancang dia ke dunia untuk mati. Berarti yang pahala terbesar daripada itu iblis yang menghasut apa? Yudas Iskariot. Kalau nggak dihasut iblis, Yudas Iskariot untuk ini Yesus dibunuh, disalib, berarti orang ini nggak ditebus dosanya. Berarti pahala di situ iblis. Bang Pasaribu gini ya. Ini dengan menggunakan akal sehat ya. Nih ya. Kita sepakat dulu. Menurut hukum Yahudi atau menurut hukum manusia nih, yang berzina itu yang harus dilempari sampai mati. Yang berdosa Benar. siapa? Yang dilemparin. Enggak, yang dilempari kan, bukan yang melempari yang berbuat dosa kan? Iya, Dilempari dong. yang dilemparin. Oke, pertanyaan saya Bang Lia. Ketika Yesus di dalam penyaliban, itu siapa yang berbuat dosa? Orang yang melakukan penyaliban atau yang disalib? Ya nggak mungkin tentaranya lah, orang tentaranya perintah kok. Ya Lia, buka mic-nya. Kamu ke mute itu Lia. Ya nggak mungkin tentaranya lah, kan tentaranya Silakan, dia berkewajiban. Seandainya gini aku ditangkap polisi, nggak mungkin polisi yang salah. Nah ini kan pertanyaan dari tadi kan seperti itu, udah saya jawab ya. Abang jawabannya pertanyaan iya kita apa putar enggak balik. gitu, jangan dikasih ini dari abang bilang menurut dari ini perintah tadi. Masa Nah, abang ini kan tadi kan pertanyaannya kan diulang-ulang terus. Ya biar jawabannya abang tuh tetap paham sama. loh, biar bang Lia tuh paham. Masa abang dengan kalimat gitu aja nggak paham? Pan jawabannya iya atau nggak diminta Sari, keterangan. Sari. Enggak Sari, gini begini, Bang Pak Sari. Lia, Ini Bang Lia, belum coba saya Bang menjawab. Lia. Bang Lia gini Bang Lia. Kita ulang ya Bang Lia ya, tetap konsisten ya jawabannya ya. Ketika ada menurut hukum Tuhan, ini menurut hukum Tuhan loh, menurut hukum Tuhan dan menurut kehendak Tuhan, orang yang berbuat zina dia harus dilempari sampai mati. Pertanyaan saya, yang berbuat dosa yang dilempari atau yang melempari? Sebelum saya menjawab, saya mau jelaskan begini ya. Untuk melihat Alkitab, cerita Alkitab ini kita nggak bisa melihat dari sudut pandang luar Alkitab, tetapi harus dari sudut pandang Alkitab. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang luar Alkitab, itu tidak akan ketemu. Loh, Walaupun ini pertanyaan menurut diputar, hukum itu Tuhan akan loh di dalam ketemu. Bible. Di dalam Ulangan 22 nomor 22. Ya, saya menjawabnya sesuai dengan sudut pandang Alkitab, tetapi kan Anda membawanya dari sudut pandang luar Alkitab, maka tidak akan ketemu. Oke, Gitu loh. Kalau Anda memandangi dari sudut pandang Alkitab, menurut maka sudut akan pandang ketemu. menurut sudut pandang Bible, orang yang berzina laki-laki dan perempuannya harus dilempari sampai mati. Pertanyaan saya, yang berbuat dosa yang dilempari atau yang melempari menurut Bible? Oke, sekarang kita ambil satu poin saja. Poinnya yang mau dibahas ini apa? Ya itu Karena jawab aja pertanyaannya dulu Bang. muter-muter. Poinnya apa yang mau diambil nih? Poinnya apa? Ya jawab aja itu Ini poinnya. itu bang yang salah bang, yang salah dihukum atau yang menghukum bang? Ya. Kalau orang berbuat salah itu yang jelas yang salah yang dihukum. Oke, Nah. berarti yang salah itu adalah orang yang dilempari, benar? Terus? Menurut kehendak siapa itu Bang? Menurut kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Oke, ini mau lihat dari sudut pandang luar Alkitab apa dari sudut pandang Alkitab? Menurut Bible. Menurut Bible. Kalau menurut Bible itu menurut hukum yang berlaku, itu yang bersalah yang dia harus Menurut Bible, orang yang melakukan berzina dia dilempari harus sampai mati atas kehendak Tuhan atau bukan? Menurut Bible. Menurut Bible itu atas hukum yang berlaku, di zaman itu. Hukum yang berlaku itu atas kehendak Tuhan atau bukan, Bang?
Lia, suara anak kecilnya itu Hukum yang berlaku di oleh manusia itu atas kehendak Tuhan lah. Lia. Waduh, Bang. Menurut Bible, orang yang melakukan berzina dia harus dilempari sampai mati. Yang berdosa dialah yang berbuat zina. Pertanyaan saya, itu atas kehendak Tuhan atau atas kehendak manusia? Oke, kalau melihat dari sudut pandang Alkitab kan sudah jelas dikatakan jangan berzina. Itu kan sudah ada hukumnya kan. Astagfirullahaladzim, Bang, saya nggak bertanya Ini jangan Anda ini berzina, Bang. menggiringnya kemana? Arah menggiring pikirannya mau dibawa Bang, kemana? Kalau di luar, pertanyaan dari luar saya, sudut pandang Alkitab, melempari orang tidak akan berbuat- ketemu, maka akan Bang, muter-muter. ini ya Bang ya, menurut Bible, menurut kehendak Tuhan, orang yang berbuat zina itu harus dilempari sampai mati tidak? Menurut kehendak Tuhan. Iya atau tidak? Nggak paham deh itu bang, udah bingung deh itu bang. Abang bertanya sama aku aja lah. Ini aku itu kan pernah jadi ini, jadi apa oten. Coba abang bertanya sama aku biar aku jawab Bang Hasan. Bang apa? Bang Pasaribun gini Bang Pasaribu. Menurut ya, ketika orang yang berbuat zina dilempari sampai mati, melempari sampai mati ini atas kehendak Tuhan atau atas kehendak manusia? Kehendak Tuhan karena dia yang berdosa. Oke, pinter. Nah, ketika di dalam penyaliban, Bang Pasaribu, supaya kita buka pola pikirnya ya, yang otan ini. Menurut Bible, ketika Yesus di dalam penyaliban, Yesus siapa yang bersalah? Orang yang melakukan penyaliban atau orang yang disalib? Yang disalib. Seharusnya kan? Iya. Nah, menurut Bible, apakah Yesus berdosa? Enggak, karena Yesus itu suci. Ya. Aduh, ngawur ngidel oten ini, bener. Kan karena Yesus itu suci kan Bang Hasan? Ya tadi anak saya nangis jadi berisik, saya mute. Gitu bang, jawabnya bang. Gak mungkin lah Yesus disalib, karena yang disalib itu pasti yang berdosa. Kayak di samping Yesus waktu disalib. Kenapa? Karena dosa dia. Kan udah jelas-jelas Ya. Yesus nggak berdosa. Pasal Nggak ibu mungkin lah sambil nunggu si Lia ya, karena dia anaknya kan nangis nih. Fotomu yang mana nih Pasar Ibu? Yang tengah lah. Yang tengah kan pendetanya itu. Makanya biar diajarin. Tengah lagi, kan kami berdua tuh sama pendeta. Oh, kau di sebelah pendetanya. Iya, kami kan abang adik tuh sama pendetanya. Oh, abang kandung itu pendetanya. Iya. Oh, jadi yang udah mualaf kamu sendiri apa keluarga? Aku sendiri sama adikku. Tapi dia udah mati, abang aku. Sayang kali ya. Masya Allah. Orang tuamu sudah mualaf? Dia Dua-dua? masih tapi percaya Islam aja dia selalu bilang Islam itu benar katanya, tapi dia nggak mau, itulah itu sayangnya. Selagi dia masih hidup, kamu kamu kasih pengertian. Iyalah, doain lah, tapi dia selalu mengatakan gitu, Islam itu benar. Kenapa mama nggak masuk Islam? Supaya keluarga adat gini-gini. Jadi ingat aku sama paman Nabi kan yang dijelaskan, diceritain kan. Betul. Kamu mualaf kenapa dulu? Pasar Ibu. Jadi hidayah itu milik Allah. Jadi Benar karena Yesus. Karena saya Enggak, maksudnya mencintai Yesus hal yang itu, membuat nggak kamu mungkin lah. Iya, ya karena Yesus. membuat kamu ini menyadari bahwasanya oh ini seperti ini, bahwasanya Islam itu seperti ini gitu. Hal apa yang menjadi kamu tersadarkan gitu? Oh, kalau nengok di lingkungan saya, orang Islam nggak mencerminkan daripada Islam sesungguhnya. Karena saya belajar ke pesantren kemarin, baru gini rupanya Islam sesungguhnya begitu. Nah, yang dimaksud itu saya mencintai Yesus, nggak mungkin lah Tuhan yang mengutus dia dibiarkan mati di tiang salib. Rendahan banget kayak gitu. Bahkan Nabi Ibrahim aja diselamatkan dari api. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Masa Yesus yang udah dibilang ini kekasih Allah, masa nggak diselamatkan daripada yang mau disalib manusia? Nggak logis kan? Betul. Ada aja. Rendahan banget Yesus kalau mati di tangan manusia. Masya Allah. Bang Pasar, Apara saya mau tanya, saya Damani Apara. Gini Apara, saya mau tanya, yang masukkan Apara ke pondok siapa Apara? Oh, itu aku sendiri, Pra. Karena aku bilang gini kan, kalau aku masuk Islam di sini
Medan buat apa, aku bilang gitu. Sama aja kalau sama kayak orang Kristen sama kayak orang Islam di sini nggak tahu apa-apa, buat apa hanya ganti KTP, bagusan gak usah, aku bilang. Nah dibilang lah di sini kita belajar, nanti kita diajarkin akidah, bahkan pun di Islam ini malah lebih mengenal Yesus lebih dalam, mencintai Yesus lebih dalam. Benar, nyata apa, nggak akan sempurna keimanan seseorang jika tidak percaya dengan Yesus. Maksudnya Isa Al-Masih ya, kalau di bahasa Inggris kan Jesus Christ. Alhamdulillah ya Allah. Antum mantap sedih aku nengok ya, mau nangis ini. Enggak, maksudnya begini, pertanyaannya begini Pak Saribu. Gimana Bang? Sehingga Masalah kamu orang itu tuanya bisa tadi loh. bisa menyadari Orang begitu. tuanya tadi, beliau sebetulnya memiliki kesempatan ya. Sebetulnya orang-orang yang sudah membenarkan kebenaran Islam itu tinggal closing aja sebetulnya ya. Tinggal closing aja. Ada dua yang menghalanginya nih, ada dua. Seperti paman Nabi SAW nih, ya Abu Thalib ini ada dua. Yang pertama, dia tidak mau dipermalukan terkait dengan status sosialnya di sekitarnya, biasanya gitu. Yang kedua, biasanya kalau dia ini sudah membenarkan Islam, biasanya teman-teman Kristennya itu tetap mendoktrin lagi ketika ketemu, itu begitu. Ini ada dua. Pendeta gini, Ustaz, Nanda potong. Pendeta ngomong datang gini kepada aku kan, aku dulu dari Islam katanya gini. Pas ku suruh baca Al-Fatihah sama syahadat, ngangguk-ngangguk dia. Habis itu aku bilang, kan kami manggil Amang ya kan, kalau di pendetanya kan. Nah Amang gini kan, gak usah kau panggil aku Amang. Lu marah dia. Pas ku tanya kayak gitu, ku jelaskan lah bahwasannya gini kan. Ku bilang gini, coba sebutkan satu ayat bahwasannya Yesus mengatakan aku Tuhan. Dibalikkan dia, coba sebutkan satu ayat mengatakan Allah tuh Allah tuh, maka maksudnya gini, Allah tuh menyuruh Yesus untuk menyembah dia. Aku kasih ayatnya. Habis itu dimusuhin aku. Udah, yaudah, terserah, aku bilang nggak peduli. Gini saran apa saran apa ya? Saran buat Apara. Gini Apara. Saranku buat Apara gini Apara ya. Supaya Apara itu lebih kuat imannya, lebih banyak mendekatkan kepada mendekatkan kepada ahli ya, kepada ahli, supaya Apara itu bisa mencari tahu kebenaran Islam yang mana Apara itu kurang tahu. Misalnya gini, tentang terkait di mana Allah itu adalah Tuhan. Nah, ketika kita ditanya kan pasti kita akan menjawab. Misalnya di mana Allah itu menyatakan dirinya dia Tuhan di dalam surat At-Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illana fa'buduni. Nah, inilah yang disebut persembahan, menyatakan Allah itu adalah Tuhan, dan menyembah kepada Allah itu bukan atas kehendak manusia atau atas keinginan manusia. Nah, ini itulah bedanya. Ketika Allah dinyatakan sesuatu menyembah kepadanya bukan atas keinginan manusia tetapi atas keinginan Tuhan itu sendiri, kan gitu. Nah, itu yang harus banyak harus Apara itu belajar lagi supaya benar Pra, makasih Pra. Tapi gini poinnya ya, walaupun ada perintah di Quran bahwasanya untuk menyembah Allah, nah bukan berarti Allah tuh butuh disembah, enggak. Kita yang butuh agar diampuni sama Allah, dikasihi, biar kita tuh masuk surganya. Ya oten-oten ya nanti di framing nih Pra. Kalau Pra sampaikan kayak gitu berarti Allah kan butuh disembah. Nah, ya makanya dijelasin lagi Pra ya, maaf Pra ya. Itu yang butuh tuh kami manusianya, bukan Allah. Berapa lama kamu mondok dulu, Pak Saribu? 2 tahun lebih. Masya Allah. Pondok apa namanya? Pondok aku waktu ambil Al-Quran aja kemarin. Alhamdulillah kemarin kurang lebih 10 juz lah udah dapat. Sama belajar Arba'in udah lancar. Baca Quran udah lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu begitu kamu mu'alaf langsung mondok gitu? Atau kamu Kristen dulu, kamu cari di pesantren atau gimana? Nggak cari, langsung di tempat itu. Baru sama saya tuh 2 kali syahadat di masjid sama di pesantren. Karena biar supaya lingkungan juga tahu kan, kayak gitu, ada kita pendatang baru, warga baru kayak gitu. Begitu juga teman-teman kita misalnya ada yang mualaf, siarkan aja kayak gitu, biar teman-teman kita yang muslim nanti ketika dia sholat, ini kok ke masjid gitu, jangan berprasangka buruk kayak gitu. Kan kita sama muslim harus usnuzon.
Betul, betul. Sekarang usiamu berapa? Masih 27. Sudah berkeluarga? Belum lah, rencana nih, insya Allah 2025. Amin, amin ya Allah. Segerakan. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan dapat jodoh yang Cepat, istri yang soleha. Cepat Amin, tersadar amin. ini si Pasar Ibu ini. Jadi usia berapa mualaf hari itu? Tahun 2019 lah, berarti 27, 19, 25 ya, 22, 21 ya. 22. Masya Allah. Ini di sini ada teman lagi nih yang mualaf ini ya. Di sini ada Ya, Bunda itu, Nafa. teman-teman. Kemudian Bang Mantan Nonton Bang Andi ini mualaf juga beliau nih. Bunda Nata juga mualaf juga Bunda Nata ini. Coba Alhamdulillah. kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dari Bunda Nata dulu ya. Kesaksian beliau gitu. Mungkin jauh dari Bunda Nata? Bunda Nata monitor? Bunda Nata, Mbak Nata.